Ya, level 3, tujuan dari level 3 adalah kita untuk mengetahui bagian terendah janin, sehingga tangan kanan langsung kita palpasi di bagian bawah. Kita raba. Teraba bulat, keras, melenting. Kemungkinan ini adalah kepala. Ingat, jari tangan yang satunya itu ini hanya varian saja. Dalam teori sebenarnya yang terpenting adalah hanya satu tangan. Tetapi ketika kalian ingin menggunakan tangan yang non-dominan untuk melakukan fiksasi boleh, tapi ini hanya varian saja. Justru ketika kita hanya menggunakan satu tangan, kita malah bisa mengetahui apakah kepalanya melenting atau tidak. Tetapi kalau kita sudah memfiksasi, ini malah justru bisa mengaburkan terhadap hasil, gitu ya. Jadi sehingga kalian sudah paham mau menggunakan satu tangan ataupun menggunakan dua tangan itu adalah seni saja. Jadi ini teraba bulat, keras, melenting kemungkinan adalah kepala dan masih melenting sehingga belum masuk panggul, gitu ya. Sehingga kita tidak melakukan reopot 4. Kalau misalnya kita melakukan reopot 4, ya kaki klien diminta untuk diluruskan, ya, diluruskan. Kemudian posisi pemeriksa membelakangi klien, kemudian kita meraba tepat di atas tepi simfisis. Seberapa masuknya? Kalau kedua tangan kita divergen, berarti kepalanya sudah masuk panggul. Tetapi kalau kedua tangan kita konvergen, jadi bertemu seperti ini, berarti belum masuk panggul. Nah, kalau sudah divergen, seberapa masuknya? Oh, teraba 3 jari, berarti yang sudah masuk adalah 2/5 bagian. Teraba 2 jari, berarti yang sudah masuk adalah 3/5 bagian. Demikian seterusnya. Oke. Leopon sudah selesai. Kemudian kita ke pemeriksaan TFU, mengukur TFU dengan menggunakan McDonald. Jadi, mengukur TFU dengan menggunakan McDonald seperti ini adalah ini di luar leopon. Dalam leopon tidak ada, ya. Kemudian kita menggunakan pita terbalik. Kenapa harus pita terbalik? Supaya kita nanti hasilnya bisa tepat. Supaya nanti kalian tidak mengira-ngira, oh 38 minggu nanti TFU-nya sekitar 34 cm. Seperti itu ya. Kita lakukan palpasi lagi dari bagian bawah. Kemudian ditentukan TFU-nya. Sudah. Kemudian jangan dilepas terlebih dahulu. Kita langsung mengukur TFU. Ingat, mengukur dari tepi atas simfisis sampai dengan fundus. Kemudian kita lihat 30 cm. Nah, jadi menggunakan pita terbalik. Ini hasilnya lebih akurat. Sudah, karena tadi adalah punggung kanan, ya, kita menggunakan linek terlebih dahulu. Ingat untuk mengetahui denyut jantung janin di punktum maksimum. Punktum maksimum adalah di mana DJJ paling jelas terdengar. Karena ini adalah presentasi kepala, DJJ biasanya ada di bawah pusat tergantung punggung janin. Kita letakkan di bagian yang jelas terdengar denyut jantungnya. Kita letakkan, kemudian kita pegang tangan ibu, kemudian kita lihat jam. Kita pastikan bahwa ini adalah denyut jantung janin. Bedanya apa? Kalau denyut jantung janin itu lebih cepat. Kita ukur selama 1 menit. Ya, ini menggunakan linek. Kemudian kita menggunakan Doppler sekarang. Kita cek menggunakan Doppler. Ini adalah suara denyut jantung janin, ya. Kita dengarkan selama 1 menit penuh untuk mengukur denyut jantung janin. Bayinya bergerak. Adalah suara denyut jantung janin. Kita dengarkan selama 1 menit untuk mendengarkan iramanya, kemudian frekuensinya. Sudah selesai, denyut jantung janinnya baik, 142 kali per menit. Oke. Kalau sudah, kemudian kita bersihkan klien.
pertama adalah ekstremitas atas dulu. Kita lihat ya, kita lihat ekstremitas yang terjauh dulu dari pemeriksaan. Kita lihat apakah jari-jarinya lengkap atau tidak, kukunya bersih atau tidak, kemudian warna kukunya merah muda, jari-jarinya lengkap. Kita cek apakah ada odem atau tidak. Nah, dicek seperti ini ya. Jadi dipalpasi, dipegang, tidak ada odem. Kemudian yang satunya, kita lihat ekstremitasnya, jari-jarinya lengkap, kemudian warna kukunya merah muda. Kita cek tidak ada odem. Sama, kemudian ekstremitas bawah, permisi ya Bu ya. Ekstremitas bawah kita lihat ya, jari-jarinya lengkap, kemudian warna kukunya merah muda. Kita cek tidak ada odem. Ekstremitas kanan, jari-jarinya lengkap, warna kukunya merah muda. Kita cek tidak ada odem ya. Ini untuk ekstremitas. Kemudian ketika kita ingin mengetahui apakah ada varises atau tidak, klien diminta untuk miring. Ibu permisi bisa miring sebelah kiri. Ya. Sekarang kita lihat tidak ada varises, ya, tidak ada varises. Kemudian yang satunya juga tidak ada varises. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Nah, untuk melakukan pemeriksaan genitalia ini sangat-sangat sensitif sekali. Kita harus minta izin kepada klien apakah berkenan atau tidak. Kecuali kalau klien dengan indikasi keputihan, mau tidak mau kita motivasi agar klien mau untuk diperiksa. Ya. Oke Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia Ibu karena tadi Ibu ada keluhan, keputihan, sehingga saya harus melakukan pemeriksaan. Ibu bersedia? Ya, Ibu bersedia. Kita siapkan. Persiapan alatnya adalah pelak, kemudian ini ada alas, kemudian ini ada kapas untuk melakukan vulva hygiene, kemudian bengkok. Kita juga harus menggunakan handscoot, ya. Oke. Kita siapkan dulu klien, kita buka. Ibu permisi ya Bu, buka. Posisikan klien untuk kakinya adalah dorsal recumbens. Jadi kedua kaki ditekuk, itu adalah posisi dorsal recumbens. Ya. Kemudian Ibu permisi, saya pasang pelak terlebih dahulu, bokongnya diangkat. Ya, bagus sekali. Oke, kemudian kita dekatkan alat-alat. Ini bengkok kita letakkan di sini. Kemudian kita menggunakan handscoot. Ya, menggunakan handscoot. Prinsipnya dalam melakukan vulva hygiene adalah steril, sehingga kita harus menjaga kesterilitasannya. Ya. Sebelum kita melakukan vulva hygiene, kita lihat dulu apakah ada keputihan atau tidak, kemudian ada benjolan atau tidak di luar, kemudian ada jengger ayam atau tidak karena mengarah ke PMS ya. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Ya, ingat dalam melakukan vulva hygiene kita mendahulukan sisi yang terjauh terlebih dahulu. Karena yang satunya kita membuka labia ya. Labia mayora kiri, kemudian labia mayora kanan, labia minora kiri, kemudian labia minora kanan, kemudian vestibulum sampai anus. Kita lihat sekalian apakah ada hemoroid atau tidak ya. Kalau sudah, kemudian kita lihat, kita buka apakah ada pembesaran kelenjar Bartolini atau tidak. Bentuknya ketika ada pembesaran kelenjar Bartolini seperti ada bisul di dalam vaginanya ya. Jadi isinya adalah cairan, itu adalah kelenjar Bartolini. Oke. Kalau sudah tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini, bersih. Kemudian Bu, ini pemeriksaannya sudah selesai untuk pemeriksaan genitalianya. Kita bersihkan kembali, kita rapikan Ibu. Kita bantu, kita menggunakan celana dalam. Sudah, kemudian kita buang dan diletakkan di tempat infeksius dan non infeksius. Karena ini adalah handscoot steril, kemudian kita melepaskannya dalam larutan klorin. Ya, cuci tangan dalam larutan klorin, kemudian kita lepas. Seperti ini, masukkan ke dalam larutan klorin. Ini klien ada di samping sebelah kanan, jangan kita di depannya, nanti tidak tendang. Kita tentukan dulu, kemudian posisikan kaki klien menggantung ya. Nah, sudah, refleksnya positif. Yang satunya
positif. Cukup untuk memukul menggunakan refleks patella ini, jangan kalian memukul berkali-kali, maksimal 2 kali ya. Jadi kalau responnya terlalu cepat berarti dia hiper, tapi kalau dipukul sampai 2 kali padahal kita sudah benar, tempatnya sudah pas, berarti dia kekurangan vitamin B1 ya. Yang pertama yang diukur adalah distansia spinarum. Distansia spinarum dari spina iliaca anterior superior. Kira-kira seperti ini. 26. Normalnya adalah 24 sampai 26, berarti normal. Sudah distansia spinarum naik ke atas, di sini ada distansia cristarum. Nah, kita lihat 28, normalnya adalah 28 sampai dengan 30, berarti normal. Kemudian konjugata eksterna. Konjugata eksterna dari tepi atas simfisis sampai ke lumba 5. Tepi atas simfisis sampai dengan lumba 5. 25. Normalnya adalah 18 sampai 20, berarti bagus. Ya, lingkar panggul dari tepi atas simfisis, konjugata eksterna, sias, kemudian lumbal, kemudian sias lagi, konjugata eksterna, kembali lagi ke tepi atas simfisis. 96. Normalnya adalah 80 sampai 90 ya. Sudah. Sekarang kita mengukur tekanan darah. Bu Dani, tadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan semuanya dalam kondisi baik ya. Jaringnya, kepalanya sudah di bawah, denyut jantungnya baik, tensi ibu juga normal. Dari kepala sampai dengan kaki insya Allah tidak ditemukan adanya kelainan. Semoga ibu selalu sehat sampai dengan ke persalinan nanti. Tadi yang ibu keluhkan adalah keputihan, alhamdulillah keputihannya adalah masih suatu hal yang normal, karena itu merupakan suatu ketidaknyamanan ibu di trimester 3 gitu ya. Yang penting jaga personal hygiene, jaga kebersihan vagina ibu supaya kuman, bakteri, jamur yang ada di vagina tidak semakin bertambah seperti itu. Kemudian yang ibu mengeluhkan nyeri punggung itu adalah suatu hal yang normal, fisiologis. Itu juga merupakan salah satu ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3. Nanti ibu bisa melakukan acupressure ya bu ya. Jadi ditekan di lumba 5, ditekan itu bisa mengurangi nyeri punggung. Atau kalau enggak ibu bisa berbaring di bol. Ibu punya jimbol, ya jimbol nanti ibu berbaring di jimbolnya, kemudian gerakkan ke kanan dan ke kiri, itu juga bisa mengurangi nyeri punggung. Seperti itu ibu. Ya, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan ibu nanti kontrol 2 minggu lagi ya bun ya. Karena usia kehamilan sekarang adalah 34 minggu. Terima kasih. Semakin sehat dan jangan lupa vitaminnya diminum. Terima kasih. Demikianlah pemeriksaan fisik pada ibu hamil, di mana tadi prosedurnya sudah jelas sekali. Kita melakukan anamnesa dari awal, kemudian melakukan pemeriksaan dimulai dari tanda-tanda vital sampai dengan ke pemeriksaan Leopold dan sampai dengan pemeriksaan vagina. Kemudian setelah selesai kita pun juga harus menjelaskan hasil dari pemeriksaan tersebut ya. Gitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment supaya kalian terus mendapatkan konten-konten YouTube dari Bidan Sahabat Bunda. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat.